Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anakku semuanya, anak-anak IPS 11 IPS 1 maupun 11 IPS 2. Hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat. Kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan pertemuan yang lalu, melanjutkan tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Kita tahu bahwa pendapatan nasional itu komponennya terdiri dari beberapa hal. Kemarin sudah kita bahas salah duanya, yaitu tentang GDP dan GNP. Kita ulas kembali bahwa konsep-konsep pendapatan nasional kemarin kita yang pertama adalah GDP, Gross Domestic Product. Semua pendapatan, semua penghasilan yang berada di Indonesia, karena kita di Indonesia, baik itu miliknya perusahaan asing maupun milik perusahaan pribumi atau perusahaan milik orang Indonesia itu sendiri. Itu konsep dari GDP. Kemudian yang kedua tentang GNP, Gross National Product. Gross National Product kemarin sudah kita bahas juga. Memang ada perbedaan di antara GDP dan GNP itu. Kalau GDP tadi yang dijumlahkan itu adalah semua perusahaan yang ada di Indonesia. Semua penghasilannya, produknya, barang jasanya, miliknya perusahaan asing maupun perusahaan pribumi yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk GNP yang dijumlahkan adalah jumlah produknya, jumlah barang dan jasanya selama 1 tahun, tapi itu yang dijumlahkan adalah miliknya orang-orang Indonesia, perusahaan Indonesia yang ada di Indonesia itu sendiri maupun miliknya orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kemarin sampai situ ya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tugas yang Ibu sampaikan. Kemarin ada beberapa yang sudah kirim ke Ibu, ada yang sudah benar, ada yang belum. Lah yang belum itu nanti tolong kalian simak. Kita akan membahas tentang melanjutkan tentang konsep-konsep pendapatan nasional atau di situ komponen-komponen pendapatan nasional. Kemarin yang GDP sudah, kemudian yang GNP pun sudah. Cuma di dalam hitungannya lah kita mau membahas hari ini. Coba kalian simak untuk tugas Ibu yang lalu. Kita membahas hasilnya nanti bagaimana, kalian simak khususnya bagi anak-anak yang kemarin ngirim jawabannya ke Ibu itu masih belum betul. Hanya kurang sedikit, kita poles hari ini. Nah, kita simak soal yang kemarin itu bahwa di situ datanya, coba disimak ya. Di situ Ibu ulangi bahwa diketahui jumlah produksi perusahaan asing dan lokal di negara tersebut. Di situ sejumlah 159.600 US dollar. Ada banyak data. Nah, kalau kita mau mencari atau kita menghitung, kita harus pahami data itu. Nah, yang pertama ini yang dimaksud jumlah produksi perusahaan asing dan lokal. Nah, perusahaan asing itu berarti perusahaannya orang-orang asing yang ada di Indonesia. Perusahaan lokal maksudnya perusahaannya orang-orang Indonesia. Nah, itu kita harus tahu bahwa itulah yang dinamakan GDP. Nah, kemarin untuk tugas pertama kalian mau menghitung GDP. Lah di situ sebenarnya datanya sudah tersedia, sudah ada. Nggak usah ngitung lagi. Data yang pertama, di situ ada banyak data ya. Kalian perhatikan di dalam LKS kalian, bagi yang kemarin beli LKS. Kalau yang tidak, kemarin Ibu sudah share soalnya. Lah, data yang pertama itulah yang disebut GDP. Di situ kalimatnya berbunyi jumlah produksi perusahaan asing dan lokal. Nah, kalian tidak usah bingung. Dalam kalimat-kalimat itu kadang-kadang di dalam materi-materi ekonomi atau mapel-mapel yang ada di IPS itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, disitulah yang dikatakan GDP. Satu, tugas pertama, kalian kan mencari GDP-nya berapa. Sudah diketahui. Tanpa menghitung, tapi kita harus mengetahui makna dari data itu. Maka, yang pertama, GDP di situ adalah sebesar 159.000 berapa itu? 600 US dollar. Jawaban pertama GDP itu. Bagi yang masih bingung, kemarin masih salah, tolong dicermati lagi bahwa GDP yang dimaksud adalah semua penghasilannya perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Di situ kalimatnya lokal, lokal itu di Indonesia. Gitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian
Ibu minta mencari GNP dari data-data yang ada di situ. Lah, GNP kalau kalian simak penjelasan Ibu yang lalu, GNP itu rumusnya apa kemarin? GNP di situ adalah GDP, Gross Domestic Product. Yang ini tadi sudah kita ketahui, di situ adalah plus minus, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa di plus, bisa di minus. Plus minus apa? Plus minus pendapatan neto. Pendapatan neto. Kita tahu bahasan yang Ibu jelaskan kemarin itu plus GDP bisa ditambah pendapatan neto kalau penghasilannya perusahaan Indonesia itu lebih besar dari penghasilannya perusahaan asing yang ada di Indonesia. Itu nanti rumusnya bisa plus. Nah, kita ulangi nih. GNP di sini GDP plus pendapatan neto. Nah, ini akan berlaku plus atau ditambah jika penghasilan atau pendapatannya WNI-nya lebih besar dari pendapatannya warga negara asing. Sebaliknya akan menjadi minus, akan dikurangi kalau nanti pendapatannya warga Indonesia WNI itu jauh lebih kecil atau kurang dari WNA-nya. Lah, kita lihat data yang ada di situ. Data yang kedua di situ adalah jumlah produksi perusahaan asing di negara tersebut. Perusahaan asing yang ada di Indonesia, penghasilannya di situ diketahui berapa? 45.750 US dollar. Kemudian jumlah pendapatannya warga Indonesia berapa di situ? Di situ diketahui 20.000 US dollar. Banyak mana? Oke, banyak atau besar pendapatannya warga asing atau perusahaan asing. Berarti nanti GNP yang akan kita pakai di sini adalah rumusnya GDP plus. GDP minus atau dikurangi pendapatan neto. Nah, yang akan kita hitung berdasarkan ini. Nanti GNP, GDP dikurangi pendapatan neto. Kenapa dikurangi? Karena tadi pendapatannya warga asing lebih besar dari pendapatannya warga Indonesia. Nah, sekarang kita mau mencari GNP berarti kita harus tahu netonya, pendapatan netonya itu berapa. Kemarin Ibu sudah jelaskan pendapatan neto itu apa? Adalah selisih dari pendapatannya warga negara asing dengan pendapatannya orang Indonesia. Kita cek sekarang, kita hitung sekarang. Pendapatan netonya berapa ya? Pendapatan netonya. Kita lihat data yang kalian punya di situ. Jumlah produksi perusahaan asing di negara tersebut 45.750 US dollar. Kemudian produksi atau pendapatannya warga Indonesia sejumlah 20.000 US dollar. Kita cari selisihnya. Ngitung selisih tahu toh? Nah, 45. Nah, ini berarti selisihnya 45.000 berapa itu? 750 US dollar dikurangi 20 ya? 20.000. Nah, 45.750 US dollar dikurangi 20.000 US dollar. Ini nanti akan ketemu netonya. Jadi, pendapatan neto di dalam soal itu ketemu berapa? Coba yang kemarin sudah ngitung. Netonya di situ ketemu 25.000 berapa? 750 US dollar. Nah, pendapatan netonya segini. Kemudian GDP-nya tadi 159.600 US dollar. Cemplong keplung di dalam rumus GNP tadi. GNP yang kita pakai tadi bukan plus karena pendapatannya orang asing itu lebih besar. GNP di situ tadi GDP minus dikurangi. Tahu ya kenapa dikurangi? Karena jumlah penghasilannya perusahaan asing lebih besar. Dikurangi pendapatan neto.
Nah, GDP-nya tadi kita masukkan di sini. 159.600 US dollar dikurangi berapa? Netonya 25.750 US dollar. Maka kemudian GNP akan kelihatan di situ. Jadi besarnya GNP negara tersebut sejumlah berapa? Yuk, hitung. Yang masih bingung caranya seperti ini, step atau langkah-langkahnya seperti itu. Nah, GNP-nya di situ ketemu 133.850 US dollar. Ini GNP-nya, ini GDP-nya. Nah, kemarin tugas Ibu yang harus kalian kerjakan, kalian kirim ke Ibu, itu jawabannya. Kemarin sudah lumayan, ada yang sudah betul, tapi ada sedikit yang kurang tepat, kurang sedikit. Nah, yang masih belum paham, yang masih bingung, ini step atau langkah-langkahnya di dalam menghitung GNP dan GDP. Sudah paham belum? Kemudian Ibu lanjut untuk yang konsep pendapatan nasional itu sebenarnya yang mendasar GNP-nya ini, Cak. Untuk GDP, NNP, NNI itu lebih simpel karena nanti kalau GNP-nya sudah betul itu sudah lumayan. Pintune wis ketok, nanti lebu metu istilahnya lebih jelas. Nah, kita ke konsep yang ketiga di sini. Nah, konsep pendapatan nasional yang ketiga atau komponen pendapatan nasional yang ketiga di sini adalah NNP, Net National Product, atau di dalam LKS kalian itu apa namanya? Produk Nasional Neto. Lah, ada di situ. Gimana caranya menghitung NNP, Net National Product? Di situ adalah GNP. GNP yang tadi kita hitung, GNP-nya dikurangi depresiasi. Depresiasi itu adalah penyusutan. Lah, biasanya depresiasi atau penyusutan itu data itu sudah diketahui. Kita cek data yang kalian punya. Nah, tadi GNP-nya sudah ketemu. 133.850 US dollar. Kemudian kita cari penyusutannya, ada nggak di situ? Coba kalian lihat. Di situ ada ya penyusutannya sebesar 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Nah, kita kita masukkan ke dalam rumus NNP. Tak seselke di sini kelihatan nggak ya? Nah, untuk NNP ini rumusnya GNP nggak usah Ibu jelaskan lagi, wes rampung. Kemudian dikurangi penyusutan. GNP-nya tadi ketemu 133.850 US dollar dikurangi penyusutan atau depresiasi. Lah, penyusutannya di situ tadi diketahui 10.000. Masukkan di sini. 10.000 US dollar. Wes hitung-hitungannya cetok, penak tau di situ. Nah, ditambah disuduh lah. Maka kemudian NNP-nya, Net National Product negara tersebut, ketemu berapa kalau dihitung? Coba dihitung. Akan ketemu 123.000 berapa? 123.850 US dollar. Nah, ini besarnya Net National Product negara tersebut di dalam soal itu. Kalau sudah ketemu GNP-nya, biasanya yang paling lama itu di GNP. Nanti kalau GNP sudah ketemu, langkah berikutnya NNP, NNI itu tinggal kita memasukkan data yang diketahui. Begitu ya? Ada yang masih bingung? Itu GNP, kemudian NNP, kita lanjut ke sini. Ibu agak cepat karena untuk konsep yang ini sebenarnya lebih simpel kok. Lebih simpel dibanding dengan konsep sebelumnya dengan GNP. Nah, kita ke sini. Nah, kita ke konsep. Nanti sebelum ke NNI. Untuk konsep-konsep itu pendapatannya, kemudian pengertiannya, definisinya semua sudah ada di LKS. Bagi yang belum, kemarin Ibu sudah share materinya. Lah, itu dibaca. Bagi yang tidak beli LKS tidak masalah. Materi-materi itu kalau bisa kalian simak, kalian baca, yang bisa di print begitu, bisa dibaca pada saat kalian mau ujian. Kita masuk ke yang keempat, konsep NNI, Net National Income. Net National Income di situ rumusnya sudah ada.
NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP yang kita hitung tadi, net national product yang kita hitung tadi, dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itulah pajak yang bisa dibebankan pada orang lain, kayak PPN, pajak pertambahan nilai itu bisa dibebankan ke produsennya, bisa dibebankan pada konsumennya. Itu contoh dari pajak tidak langsung. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Lebih simpel juga. Sama seperti yang tadi karena datanya ada. Untuk yang NNI, maaf Ibu kesini, NNI tadi rumusnya kan NNP, Net National Product, yang tadi sudah kita hitung. Ketemu berapa di situ tadi NNP-nya? Nah, nih. Maaf, rodo ruwet iki tulisannya Bumi. Yang di sini NNP-nya ketemu 123.850 US dollar. Yang namanya konsep pendapatan nasional itu saling terkait ya. Saling terkait satu dengan yang lain. GNP ketemu, lah ini nanti kalau ditanyakan DI atau PI-nya, kuncinya awal-awalnya ya GNP itu. Lah ini, untuk yang NNI pun dasarnya ya GNP juga. Mencari NNP dulu, NNP itu akan ketemu kalau GNP-nya sudah ketemu. Begitu, saling terkait. Nah, kembali ke sini. NNI, Net National Income. Net National Income tadi rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lah NNP sudah kita hitung tadi, ketemu 123.850 US dollar. Kemudian dikurangi pajak tidak langsung, kita cari datanya. Biasanya sudah ada. Kita lihat. Di situ ada toh? Ada data pajak tidak langsung. Wis teko welo-welo di situ. Sebesar berapa? Sebesar 26.500 US dollar. Masukkan ke sini. 26.000 berapa? 26.500 US dollar. Ini NNP-nya, ini apa ini tadi? Pajak tidak langsung. Kita hitung net national income-nya. Dikurangi ya. Akan ketemu berapa US dollar? Bareng-bareng, gampang ngitung. Tambah-tambahan, sudon-sudonan itu kan hal yang simpel, yang mudah. Maka di situ NNI-nya ketemu, NNI ya, Net National Income. Ketemu berapa? 97.000 berapa? 350 US dollar. Nah, ini cara menghitung Net National Income. Konsep-konsep pendapatan nasional. Sampai sini. Dari konsep GDP, GNP, NNP, dan NNI itu lebih intensnya kalian ke sini dulu. Untuk mengetahui beberapa konsep komponen-komponen dalam pendapatan nasional, kalian kunci nanti ya meskipun harus tahu semuanya, tapi di GNP ini loh, ini dasar untuk mencari semuanya. GNP sudah ketemu, nanti akan bisa kita hitung NNP-nya, NNI-nya. PI dan DI juga begitu. Lah ini materi-materi konsep pendapatan nasional hari ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Langkah-langkahnya, step-stepnya seperti ini. Nanti untuk definisi, kemudian untuk pengertiannya bisa kalian baca. Ibu memakai video seperti ini karena kita kehitungan. Sekali lagi maaf, di dalam pembelajaran nanti Ibu tidak selalu kasih materi terus, tapi kadang-kadang ya kalau perlu, kadang-kala Ibu pakai VN, itu. Kadang-kala kalau untuk hitung-hitungan seperti ini kan kalian butuh piye to carane. Ketoke simple, ketoke sederhana, itu bagi yang sudah bisa. Tapi bagi yang belum, ruwet teh. Nah, kemarin ada WA ke Ibu, ruwet. Nah, kalau hitung-hitungan wis ruwet, kurang dicoba wis muni ruwet dhisik, jangan sampai. Kita harus positive thinking. Kami lebih muda dari Ibu kok, lebih semangat. Begitu ya? Oke. Untuk materi hari ini dulu di dalam video pembelajarannya Ibu. Nanti kita sambung di WA group kita. Kita lanjutkan ke konsep yang lain dan materi yang lain. Begitu ya? Semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.